Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 11 IPA. Untuk pertemuan hari ini kita langsung ke pembelajaran yaitu tentang induksi matematika ya. Di kelas 11 ini untuk semester pertama kita akan membahas tentang induksi matematika. Untuk induksi matematika, kita pahami dulu tujuan pembelajarannya, yaitu untuk menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Nah, ini tujuan dari pembelajarannya, dan juga ketika nanti diharapkan kalian bisa menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Nah, pengalaman yang diharapkan kalian di sini nanti diharapkan bisa berpikir kreatif, tangguh ya, dan kritis ya untuk mengamati berbagai permasalahan dan menganalisis kebenaran suatu pernyataan matematis. Selanjutnya kita akan melihat alur pembuktian induksi matematika. Dalam sebuah alur pembuktian induksi matematika, perhatikan di buku kalian juga ada. Jadi pernyataan matematis itu atau pernyataan matematika bisa dibuktikan dengan logika matematika. Apa itu logika matematika? Tentu di sini sudah Ustaz simpulkan bahwa memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan. Jadi di logika matematika kita mengenal adanya pernyataan, kalimat terbuka, kalimat tertutup, pernyataan benar dan salah ya. Kemudian ada ingkaran, ada jika benar maka salah. Nah, itu bagian dari pembuktian logika matematika. Ya, ada ingkaran, ada konjugasi gabungan dari beberapa pernyataan ya. Misalnya pernyataannya jika hari ini hujan, ya, pernyataannya benar maka ingkarannya itu ternyata bernilai salah ya. Misalnya jika hari ini tidak hujan, pernyataannya benar, ingkarannya bernilai salah. Itu adalah pembuktian pernyataan matematis dengan cara logika matematika. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pembuktian pernyataan matematika dengan cara induksi ya. Perlu dipahami di sini sesuai dengan alur yang sudah kalian perhatikan ya. Di sini ada pernyataan matematis untuk bilangan asli dan non bilangan asli. Jadi pada pembuktian induksi atau induksi matematika yang akan kita buktikan adalah pernyataan matematis bilangan asli. Tentu kalian sudah tahu ya bilangan asli itu seperti apa. Kemudian cara pembuktiannya juga sebenarnya ada cara pembuktian lain selain dengan induksi matematika. Di sini kita bisa melihat ada pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, pembuktian kontradiksi. Namun pembuktian ini nanti dibahas biasanya di perguruan tinggi ya. Untuk saat ini kita akan membahas tentang pembuktian dengan cara prinsip induksi matematika. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah yang pertama kita nanti akan ada langkah awalnya, kemudian langkah induksi, dan tujuan akhirnya adalah jika ternyata setelah dibuktikan secara induksi memenuhi kedua langkah, ini langkahnya boleh dua, boleh banyak ya nanti langkahnya, maka pernyataan itu bernilai benar. Dan jika tidak terbukti satu saja tidak terbukti, maka pernyataan itu akan bernilai salah. Ini dia konsep yang akan dibangun pada pembuktian induksi matematika yang akan kita pelajari. Baik, kita lihat ilustrasi dari induksi matematika. Di buku kalian sudah ada bentuk ilustrasi
papan yang diatur sedemikian hingga jaraknya sama ya antara papan yang satu dengan papan yang lain, apa yang akan terjadi ketika papan pertama dijatuhkan kepada papan berikutnya ya? Apa yang akan terjadi? Akan jatuh ya, akan jatuh, dan papan berikutnya akan jatuh kepada papan berikutnya lagi. Di sini dimisalkan papan pertama itu adalah S1, papan kedua S2. Padahal di sini kita perhatikan cuman dijatuhkan papan S1 ke S2, tetapi berlaku jatuh itu kepada papan berikutnya. Nah, ini adalah ilustrasi daripada induksi matematika. Jadi, sesuatu formula atau pola yang diterapkan pada sebuah papan ya di sini, tetapi konsep itu akan berlaku kepada papan berikutnya sampai dengan tidak terhingga. Misalnya di sini kita buat ada 100 papan yang diatur. Apakah papan ke 100 akan jatuh? Akan jatuh. Nah, ini konsepnya adalah konsep induksi matematika. Jadi sebuah pola, nanti kita menemukan sebuah pola, sebuah rumus ya. Sehingga rumus yang kita temukan itu berlaku umum. Berlaku untuk seluruh bilangan asli ya. Itu dia konsep matematika. Kemudian di sini Ustadz ingin menambahkan di dalam konsep induksi matematika nanti akan banyak kita jumpai SN, bentuk penulisan SN. Jadi sebenarnya N itu untuk bilangan asli. Nah, misalnya nanti yang ditanya adalah N yang keberapa? N yang ke 100 berarti SN untuk N yang ke 100 ya. Konsepnya di sini harus bisa dipahami dengan baik ya. Sip, silakan selanjutnya kita mencoba menyelesaikan permasalahan 1.1. Di buku juga ada, coba perhatikan ya. Dapat menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai 1 hingga 20. Nanti akan dijelaskan di video. Dan nanti silakan kalian mencoba menyelesaikan soal ya dengan bilangan ganjil yang lain ya, cari ya nilainya. Oke, silakan disaksikan videonya. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara menyelesaikan masalah 1.2. Di sini nilainya berbeda dengan yang tadi. Ini bilangan yang dijumlahkan adalah bilangan asli, tetapi beda antara satu dengan bilangan berikutnya tidak sama ya. 1 kuadrat dengan 2 kuadrat bedanya 3, 2 kuadrat dengan 3 kuadrat bedanya 5, jadi beda. Oke, penjelasannya akan kalian simak di video berikut nanti. Namun selanjutnya nanti coba kalian hitung ya, temukan pola untuk penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat hingga 30 kuadrat ya, setelah memperhatikan videonya. Dan penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat hingga 50 kuadrat. Berapa jumlahnya ya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan videonya ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat hingga n kuadrat. Uji kebenaran formula yang kamu peroleh ya. Di sini Ustadz minta kalian menghitung sebenarnya lanjutan dari soal tadi ya. Untuk n itu tanggal lahir. Misalnya tanggal lahirnya adalah
10 ya, tanggal 10. Nah, hitung berapa jumlah kuadrat dari 10 bilangan pertama ya. Kemudian misalnya lahirnya tanggal 29 ya, hitung berapa jumlah bilangan ya kuadrat 10 atau 30 bilangan kuadrat pertama ya. Silakan dikerjakan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kritis ini ya. Perhatikan di buku. Perhatikan penjumlahan bilangan berikut ini. Nah, di situ ada penjumlahan bilangan kubik. Nah, kalau tadi kuadrat, sekarang kubik. Nah, rancang formula yang berlaku untuk penjumlahan bilangan tersebut. Kemudian buktikan kebenaran formula yang kamu peroleh. Nah, coba ini ya. Coba kalian mencari formulanya. Bagaimana formulanya sehingga formula yang kalian cari itu bisa berlaku untuk semua bilangan kubik ya. Kalau tadi kita mencari suatu formula ya untuk mencari jumlah bilangan kuadrat, ternyata kita dapatkan formulanya yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita cari formula untuk mendapatkan penjumlahan bilangan kubik ya. Oke, silahkan dicari, nanti Ustadz minta jawabannya di share ya. Oke, yang terakhir baik, coba kalian simpulkan apa makna dari induksi matematika ya. Nah, induksi matematika apa sih? Pengertian dari induksi matematika dari pembahasan yang sudah kita simak tadi, yang sudah kalian simak ya. Silakan nanti ditulis sebagai tugas selain tugas-tugas yang sudah saya share tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.